Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Bintang 1, yang saya hormati pula Bapak Ibu Dewan Guru SMP 4 Bintang 1. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana atas rahmat yang telah dilimpahkannya kita bisa berkumpul di ruangan ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu waktu. Salawat serta salam kita aturkan kepada Tuhan kita dan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita telah mendapatkan syafaat yang beliau. Amin. Langsung saja Bapak Ibu, saya ingin mendesiminasikan atau berbagi pemahaman dan pengalaman tentang penerapan budaya positif. Ini berkaitan dengan tugas saya, yaitu modul 1.1 tentang aksi nyata budaya positif. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Ini ada suatu kutipan kalimat ya. Ini foto yang saya dapatkan dari suatu kegiatan yang kita lakukan beberapa hari kemarin. Mari kita bersatukan tekad untuk selalu belajar sepanjang hayat, selalu mendukung dan berkolaborasi bersama demi mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah kita untuk menjadikan Indonesia maju lebih kuat. Izin saya memperkenalkan diri. Saya Eko Sugeng Heriadi, CGP Angkatan 10 Kabupaten Pasuruan, dan Bapak Muhammad Nidom SPD selaku pengajar praktek, dan Bapak Sulaiman SDMPD sebagai fasilitator. Nah, selanjutnya saya mempunyai tebak-tebakan budaya sebelum ke materinya. Ada tebak-tebakan sedikit intermezzo ya. Nah, Bapak Ibu, ini gambar apa ya? Kalau Bapak Ibu bisa mengimajinasikan, ini adalah ada kaki ya, terus ada ekornya dan berbulu. Nah, ini mungkin Bapak Ibu bisa mengira ini jenis hewan apa? Ayam. Apa? Ayam, burung, ya, ayam, burung, ya. Dan jerapah. Jerapah, ya. Bisa jadi ya, bisa jadi juga jerapah. Nah, setelah apakah betul jawaban Bapak Ibu semua? Nah, ternyata jawabannya separuh betul. Ternyata belum ada yang tepat. Iya, ada burung. Ternyata kepalanya ini adalah suatu primata, yaitu monyet atau kera. Ya. Terus yang kedua. Nah, kalau Bapak Ibu ini gambar apa ini? Putri duyung. Ya, ikan. Ya, ada apa ekornya, ada sejenis apa sirip ya, sedikit terlihat siripnya ya. Nah, apa ikan pindang? Ya, mungkin tadi sudah makan ikan pindang. Ya. Oke, jawabannya ada ikan dan sebagainya. Coba kita lihat apakah jawaban Bapak Ibu betul? Nah, ternyata apa? Ternyata jawabannya kurang tepat semua. Kucing ya, kucing ternyata. Tapi ini adalah perumpamaan Bapak Ibu. Perumpamaan bahwa kalau kita menerapkan mengajar tidak sesuai dengan minat dan bakat murid kita, akhirnya jadinya seperti ini. Awalnya murid kita itu umpamanya kalau saya bidangnya olahraga,
minatnya itu biasanya anak-anak ada voli, ya. Tetapi saya paksakan untuk bisa bermain sepak bola, tentunya tidak akan sempurna, tidak akan bakatnya tidak akan tersalurkan itu. Nah, makanya kita dengan ada desiminasi ini kita berubah badan kita pelan-pelan. Selanjutnya nih, Bapak Ibu, ini tujuan pendidikan. Nah, pendidikan kita itu mau diarahkan kemana sih ya? Nah, ini tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, ya, KHD, ya, singkatannya KHD. Sekarang lagi tren-trennya karena kurikulum kita mengacu pada beliau, ya. Nah, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara meneruskan juga bahwa didiklah anak-anak dengan cara sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya sendiri. Ya, ini adalah tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dipakai juga di dalam kurikulum merdeka yang diterapkan oleh negara kita, ya, Indonesia. Nah, kita penggal coba ini tujuannya menuntun sesuai kodratnya. Jadi kita sebagai bapak ibu guru, sebagai orang tua kedua murid kita, selain ada orang tua di rumah, di sekolah kita itu adalah sebagai orang tua kedua. Ya, kita diharapkan bisa menuntun. Nah, mau dijadikan apa murid kita ini? Nah, itu sesuai kita mengarahkannya. Ya, jangan kita memaksakan apa yang kita inginkan. Kamu harus bisa ini. Ternyata anaknya bisanya yang lain. Jadi harus sesuai dengan minat dan bakat. Nah, kita sebagai guru kewajibannya sekarang menuntun. Ini mengibaratkan, diambil contoh yang berbandingan itu, ya, dengan hidup tumbuhan seorang petani. Ya. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Petani itu sama dengan seorang pendidik. Yang menanam padi misalnya hanya untuk menuntun tumbuhnya, ia dapat memperbaiki, ya, kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memupuk dan air, membasmi ulat-ulat dan jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Ya, ini adalah perbandingannya sebagai guru, perbandingannya kita sebagai petani yang ada di ladang atau di sawah. Dari sini paham Ibu Bapak ya? Selanjutnya, ini konsep kunci dalam modul budaya positif. Nah, kita nanti akan mempelajari ini ada beberapa konsep. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia. Selanjutnya kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, dan keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nanti kita akan pelajari kata-kata kunci ini nanti. Kita lebih mendalam mempelajarinya. Next. Nah, ini ada sebuah pertanyaan Bapak Ibu. Ini sebuah pertanyaan tematik untuk menuju ke materi kita ya pada kesempatan kali ini, yaitu apakah Bapak Ibu setuju? Bapak Ibu guru setuju bila memberi hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju apa tidak? Setuju. Setuju semua, nggih? Ada yang pendapat tidak setuju? Belum tentu. Kenapa Bu Maya belum tentu? Alasannya mungkin ada alasan yang bisa diutarakan? Tergantung dari kesalahan siswa.
menyebabkan mental anak menjadi. Oh, berarti melihat apa kesalahan yang dibuat oleh muridnya. Kalau kesalahannya berat atau ringan gitu Pak ya. Kalau berat tangannya seperti ini, kalau ringan penanganannya seperti ini gitu. Oh, gitu. Nah, terima kasih untuk Bu Maria. Kita kasih pos untuk Bu Maria semuanya. Terima kasih, sangat luar biasa sekali gitu. Sangat luar biasa sekali. Terus yang kedua, apakah Bapak Ibu setuju bila apakah pemberian hadiah bisa meningkatkan prestasi siswa? Mungkin Bapak Ibu guru pernah mempraktekannya di kelas. Pernah ya? Itu bisa meningkatkan prestasi? Bisa. Ada bisa ya? Bisa. Terus belum tentu juga. Ini jawab setuju, ya. Setuju. Cuma hasilnya ini ada yang sukses, ada yang belum seperti itu. Jadi ada yang sukses gitu untuk meningkatkan, berarti yang setuju berarti ya. Berarti kan ada. Berarti kalau tidak ada sama sekali berarti Bapak tidak setuju. Bapak Ibu boleh menjawab tidak setuju. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Guru harus mampu memberi solusi untuk setiap murid yang bermasalah. Setuju nggak? Setuju ya? Setuju, harus setuju karena kita sebagai pendidik harus gimana ya? Apapun permasalahan yang terjadi, kita tampung, kita carikan solusi bersama. Tapi kalau semuanya bisa ditangani sendiri ya monggo bisa ditangani sendiri. Oke. Selanjutnya yang poin 4. Guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju nggak? Gimana Bu Nisa? Menurut saya sih tergantung situasi karena tidak mungkin ya guru berperan sebagai teman itu ketika full di sekolah. Jadi mungkin saatnya ketika istirahat mereka ada sebagian yang bercerita atau bagaimana, atau ketika mereka punya masalah. Jadi kita bisa menjadi peran apa saja, bisa jadi ibunya, bisa jadi bapaknya, bisa jadi saudaranya, temannya gitu. Jadi tergantung situasi, sikon pada saat murid itu punya masalah atau enggak gitu. Kalau saya sih seperti itu. Apakah teman-teman yang lain berpendapat yang sama? Oh, tidak ya. Oke. Oke. Terima kasih Bu Nisa. Ya, kasih pos untuk Bu Nisa. Baik, ada Bu Nisa adalah tergantung juga ya, tergantung juga di mana kita memposisikan kita sebagai teman pada waktu kondisinya seperti apa, dan sebagai harus tegas pada waktu kondisinya seperti apa. Next. Ya. Nah, selanjutnya, nah ini kita ke materi kita, yaitu tentang paradigma belajar. Ini kita refleksikan pada diri kita bayangkan, coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Entah itu apa ya, emas 25 karat atau 30 karat ya, yang berharga pokoknya. Terus Anda perlu menjaga benda tersebut dengan sekuatnya. Jaga dengan sekuatnya. Karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Karena begitu pentingnya kehidupan Anda, jadi genggaman ini tidak boleh kita buka. Kita bayangkan ya. Nah, tugas rekan Anda, punya rekan ya, punya partner ya, membujuk, menghadik, mengintimidasi, memarahi, menggoda dan lain sebagainya, supaya apa ya, genggaman kita itu dibuka oleh kita. Nah, dibuka oleh kita. Terus dikasih apa? Bahkan dikasih uang berapa juta gitu, supaya membuka genggaman kita. Nah, kita bayangkan ya, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepalan tangan? Apakah teman kita yang menghadir di sebelah tadi? Apakah kita yang mempunyai genggaman tangan kita sendiri?
Nah, kita sendiri ya yang mengontrol ya, mengontrol apakah tangan kita itu akan dibuka atau tangan kita itu telapak tangan kita itu akan genggam erat. Nah, tergantung juga mungkin kalau temannya dibujuk tetapi kadang-kadang ikut ya kadang dibuka gitu. Itu kita refleksikan dulu. Jadi yang memegang kendali kontrol adalah siapa Bapak Ibu? Diri kita sendiri. Oke, Nek, paham dengan ini ya para belajar ya. Jadi yang memegang kontrol ini murid kita, bukan kita sebenarnya. Kita harus dulu. Nah itu terserah mereka. Membuka dan menutup itu terserah mereka. Jadi kita sebagai guru tugasnya adalah menuntun. Kita tidak bisa memaksa. Ayo buka anakku. Gitu nggak bisa ya. Next, selanjutnya. Nah inilah perubahan paradigma. Okay. Ada stimulus respon, ya. Itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini harus sama dengan kita. Itu sebut stimulus respon. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kalau kamu berbuat buruk, salah kayaknya beri. Nah, ini namanya stimulus respon. Nah, terus orang lain bisa mengontrol saya. Nah, tadi ya membuka, akhirnya temannya yang sebelah disuruh buka, sudah dibuka sama kita. Nah, ini namanya stimulus respon. Tergantung respon situasi lingkungan yang ada di sekitar kita. Kita gampang tergoda. Terus selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Terus selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau gagal dipaksa juga ada kata-kata awas dan lain sebagainya. Itu ya dimulai respon karena sudah ada dibujuk dirayu sudah gagal, akhirnya itulah pemaksaan yang dilakukannya. Terus model berpikirnya itu menang kalah. Nah ini menang kalah. Kalau kamu istilahnya kalau kamu nggak nurut saya, kamu kalah. Gitu. Kalau kamu maksudnya bujukan itu kalau kalah, kalau nggak masuk ke dalam seseorang, dia sudah dianggap kalah sudah. Ada menang kalah, gitu ya. Itu stimulus respon. Sekarang ke teori kontrol. Nah, teori kontrol ini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, kita memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, kita itu isinya refleksi, melihat orang lain gimana sih berpandangan tentang pendidikan kita di bawah mana. Nah, kita melihat orang lain. Nah, kita refleksikan diri kita. Terus semua perilaku memiliki tujuan. Nah, semua perilaku Bapak itu pasti memiliki tujuan. Saya mau ke Surabaya pasti ada tujuannya. Kadang kalau teman saya mau ke Surabaya ada tujuannya. Kalau teman saya nggak ada tujuannya, mau tujuan ke Banyuwangi misalnya, saya ajak ke Surabaya, kan nggak mungkin mau dia, kan gitu. Nah, itu teori kontrol. Karena itu semua perilaku pasti memiliki tujuan. Terus selanjutnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kan tadi bukanya kita sendiri ya, kita sendiri yang megang kontrol. Terus Anda tidak bisa mengontrol orang lain, ya, karena kita sendiri yang mengontrol diri kita sendiri. Dan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Ya, kita berkolaborasi dengan yang lain. Terus model berpikir menang dan menang. Istilahnya tidak ada yang kalah, tidak ada kegagalan. Kita berpikirnya menang. Sukses dan sukses. Paham nih Bapak Ibu nih? Paham ya? Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, kita ke disiplin positif atau disingkat DISPO biasanya. DISPO itu disiplin positif. Nah, apa itu disiplin? Nah, ini dari bahasa Latin disiplina ini ya, yang artinya belajar. Ya, belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Ya, apa yang dia hargai.
Tujuan dari disiplin positif yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Itu disiplin ya. Disiplin Bapak Ibu menurut Yayasan Dewantara ini disiplin adalah bersifat self disiplin ya. Itu bahasa apa ini, bahasa baratnya sendiri. Kalau bahasa kita adalah disiplin itu atas diri kita sendiri. Nah, disiplin itu atas unsur intrinsiknya. Nanti kita belajar ekstrinsik dan intrinsik. Intrinsik itu maksudnya disiplin itu tumbuh karena satu keterbiasaan dan akhirnya menumbuhkan suatu perilaku yang membuat kita itu melakukan sesuatu yang sesuai alurnya. Jadi disiplin itu adalah tumbuh pada diri sendiri. Tidak bisa kita, akhirnya kalau kita tidak bisa mendisiplinkan kita, akhirnya apa? Orang lain yang mendisiplinkan kita. Paham gimana? Orang lain. Contohnya gini. Sebenarnya saya ini jempolnya saja. Saya berkendara tidak memakai helm. Tidak memakai helm. Nah, karena saya kan perilaku tidak disiplin ya, tidak pakai helm, tidak disiplin. Nah, akhirnya saya di jalan, akhirnya ada polisi yang mendisiplinkan kita akhirnya. Orang lain yang mendisiplinkan kita, karena kita tidak mendisiplin. Nah, gitu ya. Karena murid kita membuang sampah sembarangan. Nah, temannya yang merasa sudah punya jiwa disiplin, akhirnya dia mempengaruhi dulu. Salah, jangan buang sampah di situ. Gitu ya. Akhirnya orang lain yang mendisiplinkan kita. Kalau kita tidak bisa disiplin, paham nih Bapak Ibu nih? Bisa diterima nih? Lanjut ke, nah, karena tadi juga mau disiplin. Nah, sekarang perilaku manusia. Nah, perilaku manusia ini ada beberapa motivasi yang menumbuhkannya. Ya, ini ada sebuah pertanyaan. Apakah kita melakukan sesuatu karena dorongan dari lingkungan atau ada orang lain? Pernahkah Anda melakukan sesuatu yang sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Untuk mendapatkan hadiah mungkin, atau mungkin mendapatkan uang. Nah, inilah perilaku manusia. Kadang istilahnya kalau sekarang cari perhatian, caper gitu ya. Istilahnya gini, kalau orang lain tidak memandang kita berperilaku tidak baik. Paham ya? Kalau orang lain memandang kita, akhirnya kita berperilaku baik. Istilahnya apa? Pengen dianggap. Pengen dianggap. Kalau guru agama biasanya kan kalau sholat gitu, apa namanya itu nih? Nah, saya kurang paham juga. Biasanya kalau orang sholat berjamaah gitu ya, berjamaah terus mungkin biar Padang, ada tujuannya beda-beda ya. Kadang sholat di rumah, waduh ini nggak pernah sholat, padahal di rumahnya juga sholat. Kadang yang rajin ke jamaah ke masjid, kadang dia tujuannya juga beda, mungkin cari perhatian ke lingkungannya. Tergantung diri kita memposisikan kita, mendisiplinkan kita sendiri dalam berbagai kegiatan Bapak Ibu. Paham ya Bapak Ibu? Terus menurut ini Diana Gosen ya ini ya, motivasi perilaku manusia itu ada tiga. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini untuk menghindari. Wah, ini contohnya tadi saya bawa helm. Nah, akhirnya apa nih? Untuk menghindari hukuman, jadi saya bawa helm untuk menghindari hukuman. Karena apa? Motivasinya dari hukuman. Kalau kita tidak sholat karena dosa, karena dosa, akhirnya kita sholat. Motivasinya apa? Dosa itu kan. Bukan nanti kita istilahnya ini lagi nanti ya. Yang kedua ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini juga motivasinya seperti itu. Perilaku manusia itu kan. Ya, ini juga ini tadi kita sholat juga tadi ya. Contohnya tadi sholat juga. Umpamanya untuk sholat untuk mendapatkan surga ada imbalannya. Ya. Karena sholat itu adalah bukan ibadah. Tetapi karena kita perilaku manusia seperti itu,
Jadi ingin mendapatkan imbalannya apa? Surga kalau sholat itu. Kalau kita kadang pengen dipuji orang atau pengen dialog, dihargai orang, biasanya kita melakukan hal-hal yang baik. Tapi kalau di luar itu kita tidak melakukan hal itu, perilaku manusia seperti itu. Kita semua seperti itu. Kadang punya posisi seperti itu. Terus yang ketiga, yang ketiga ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Nah, inilah yang baik. Sebenarnya ini yang baik. Motivasi bersifat intrinsik. Artinya apa? Motivasi atau disiplinnya itu tumbuh dari dirinya sendiri. Otomatis. Ya. Otomatis. Jadi perilaku itu kita tidak takut dengan hukuman, tidak mengharap imbalan, tetapi kita adalah sesuatu yang sudah dikondisikan untuk berbuat hal yang baik. Nah, ini yang ketiga. Satu yang ketiga ini adalah sesuatu yang baik tumbuh dari diri sendiri. Paham di Bapak Ibu ya? Paham. Terima kasih. Selanjutnya ini tujuan disiplin positif ini nomor 3, poin 3. Tujuannya adalah bahwa disiplin itu tumbuh dari diri kita sendiri, bukan dari hukuman, bukan dari penghargaan. Nah, ini motivasi tadi ya, perilaku intrinsik dan ekstrinsik tadi. Next. Nah, ini nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan. Ya. Ke materi selanjutnya ya. Nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Ini nilai kebajikannya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Ya. Kalau di sekolah kita menganut yaitu profil pelajar Pancasila. Ada 6 Bapak Ibu. Bisa disebutkan apa saja Bapak Ibu? Apa? Yang pertama apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan yang berakhlak mulia, berbhinneka global, gotong royong, ya, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, ini adalah profil pelajar Pancasila. Istilahnya endingnya di pembelajaran kita, di pendidikan kita, ya wajibnya ya guru harus tahu dan harus hafal dan harus mengimplementasikan ya tentang profil pelajar Pancasila ini, karena ini adalah untuk murid kita untuk menyongsong masa depannya, untuk terjun ke masyarakat, yaitu harus profil pelajar Pancasila itu harus menjiwai pada mereka. Ini di institusi sekolah. Apakah di luar ada? Ada. Di luar kalau sudah terjun di masyarakat, organisasi yang lain yang ada di lingkungan kita itu ada banyak sekali organisasi. Yang pertama yaitu Bioprimary Year Program, ya PIY, ya itu di dalamnya ada sifat-sifat seperti nilai kebajikan, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, ya, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini ya, ini biasanya di perusahaan itu menerapkan ini. Dan keterampilan hidup atau life skill. Nah, ini kebajikannya dapat dipercaya. Nah, ini kalau masih perusahaan ya harus dapat dipercaya. Lurus hati, ya, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Paham ya Bapak Ibu tentang nilai kebajikan? Ya, oke. Nah, ini ada suatu kegiatan. Ini adalah yang nilai kebajikannya kita cari. Nilai kebajikannya apa ini Bapak Ibu? Ini ada kegiatan selalu mengembalikan buku di tempatnya. Kalau boleh saya
saya bertanya, ini nilai kebajikannya apa? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Oh, bertanggung jawab. Coba kita lihat apakah jawaban Indonesia betul. Nah, betul. Kasih tepuk tangan dan kuat. Nah, betul ya. Bertanggung jawab, kami memberikan buku pada tempatnya. Ya, next. Nah, kalau ini Bapak Ibu guru, bergantian dan menunggu giliran, istilahnya antri. Nah, ini nilai kebajikannya apa? Apa? Disiplin. Bapak udah jawab disiplin. Apakah betul disiplin? Atau mungkin jawaban yang lain, Bapak Ibu? Menghormati orang lain. Menghormati orang lain. Coba kita. Nah, menghormati orang lain. Ya betul. Iya. Nanti ya pemainnya. Ya, menghormati orang lain. Ya, menghormati orang lain karena bergantian. Semuanya kan nggak menghormati akhirnya ya. Terus selanjutnya, nah, sudutan. Nah, ini hukuman atau konsekuensi. Nah, coba kita cari apakah ini tindakan guru ini. Yang pertama, tindakan guru yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Nah, 100 kali mencatat. Mencatatnya apa? Saya tidak akan terlambat lagi 100 kali karena terlambat sekolah ini anaknya ini. Ini bu guru ini mungkin ada beberapa bu guru yang mengalami ini tempat TK-nya. Nah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Hukuman ya. Coba kita lihat hukuman atau ternyata hukuman. Ya betul semuanya. Nah, terus selanjutnya ke tindakan guru yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Jelas di buku. Apa ini ya? Nah, ternyata hukuman. Itulah untuk kita sendiri ya. Hukuman betul semua. Pintar-pintar Bapak Ibu. Ya semoga aja kita tidak ya melihat kondisinya ya mempraktekkan hukuman dan konsekuensi. Nah, selanjutnya, ya wes, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah pada waktu COVID ini. Mas apa? Hukuman, ya betul hukuman. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Nah, mengganti karena coret-coret. Apa ya? Apa? Nah, kita jawab apakah saya hukuman? Ya, konsekuensi. Betul ternyata. Selanjutnya, tindakan guru yang kedua, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, ternyata konsekuensi. Ya, betul semua. Nah, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu berwarna hitam. Nah, konsekuensi apa hukuman? Hukuman ya. Yakin sekali ya. Ya, oke, coba kita lihat. Betul, bagus. Ya. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran berikutnya. Oh ya konsekuensi. Coba kita lihat jawaban Pak Beni. Wah, itu sekali Pak Beni. Ya, ini bedanya ya. Kenapa kok itu pertanyaan nomor 2 itu juga lari juga itu nomor 2 kali lapangan basket itu ya. Itu kenapa kok hukuman dan yang ini yang dibawa lari lapangan basket itu pelajaran WJOK. Itu konsekuensi. Kenapa Bapak Ibu? Kan ada yang bisa berikan alasan? Apa yang? Ayo, apa ya? Apa? Ya. Gini Bapak Ibu, ini adalah
ini lari jualan basket karena terlambat ke sekolah. Nah, ke sekolah kan tidak ada urusannya lari, kan di materi kan nggak ada mas, lingkupnya besar. Ya, terus kalau lari 2 kali karena terlambat pada keluaran PJOK, nah ini ada koneksinya. Nah, koneksinya jadilah dia akhirnya konsekuensi karena ada efeknya yang bermanfaat bagi muridnya. Ya, jadi kalau berolahraga boleh menghukum anak lari karena ada konsekuensinya. Menghukum musa boleh karena ada konsekuensinya, kan konsekuensi. Iya. Paham Bapak Ibu nih? Paham. Bagus, guru-guru hebat semua. Terus lanjut. Nah, ini hukuman kenapa kok konsekuensi? Nah, hukuman itu ternyata gini Bapak Ibu. Kalau kita mempraktekkan hukuman itu seperti ini. Suatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Hukuman sakit sebenarnya. Tidak nyaman untuk murid untuk jangka panjang. Nah, korban mendapatkan keadilan. Murid atau anak tersakiti, berperilaku pasif dan agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi awas gitu. Ada kata-kata awas. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Indeks sekolah kok tertib. Kalau sudah di masyarakat dia tidak ada efeknya, gitu ya. Terus peraturan adalah harus kamu. Peraturannya adalah harus kamu. Terus murid membenci peraturan akhirnya. Ya, menurut peraturannya. Konsekuensi ini netral, masih netralnya. Ya. Suatu harus terjadi. Tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Korban bisa diabaikan, ya, tidak merasa diadili. Ya. Murid, anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam waktu yang pendek, memerlukan monitor dan supervisi terus menerus dari guru. Ya, perlu dikontrol terus menerus kalau konsekuensi ini. Terus peraturannya. Mampukah kamu melakukannya? Gitu. Ada kata mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Nah, seperti itu ada konsekuensi. Murid-murid menghormati peraturan akhirnya, menghargai peraturan. Nah, ini konsekuensi. Nah, ini yang kita tuju sekarang adalah restitusinya. Nah, restitusi adalah hal yang positifnya. Nah, restitusi itu adalah merupakan pilihan. Dia itu ada pilihannya. Ya, nanti ditanya kepada murid kita, kalau tidak pakai sepatu, nah kalau dia tidak pakai, seharusnya kalau sekolah itu gimana? Pakai sepatu apa enggak? Pantas enggak pakai sandal. Kalau pakai sandal ya silakan dia baru pakai sandal semua. Gitu. Nanti kita tanya karena jadi ada pilihannya, Bapak Ibu. Terus menguatkan murid untuk anak dalam waktu jangka yang panjang, ini efeknya panjang nanti berlanjut. Dan korban mendapatkan ganti. Ya. Terus murid anak mendapatkan penguatan, dikuatkan, masalah terpecahkan, dan murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Dia bertanggung jawab dengan perilakunya. Fokus pada dengan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Terus ada kata kuncinya, apakah kamu meyakini? Nah, apakah kamu meyakini? Nanti ada kita tawarkan karena itu. Apakah apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, suruh berpikir kembali. Anaknya ini suruh mencari solusinya sendiri. Kita sebagai dituntun nanti sama kita. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Menghormati dirinya dan orang lain. Dirinya seperti. Paham Bapak Ibu ya? Terima kasih guru-guru hebat. Terus selanjutnya, nah ini apakah restitusi itu? Yaitu memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka. Ya, tidak merasa terasingkan di kelompoknya, ya, dengan karakter yang lebih kuat. Kadang kita kalau menghukum anak di depan anak, akhirnya anaknya malu kan? Nah, malu kan, akhirnya tidak mau kumpul sama temannya. Kalau kita menghukum anak di depan anak-anak, tetapi kalau restitusi ini adalah suatu penguatan. Jadi kita kalau ada kesalahan pada anak, kita sebagai pemimpin untuk dia itu mencari solusinya sendiri. Seperti itu, restitusi seperti itu. Okay? Terus mencari solusi untuk masalah mereka. Mereka mencari sendiri akhirnya solusi. Tujuannya mulia dan
memperlakukan orang lain. Jadi dia akan melakukan orang lain itu menghargai orang lain dan menghargai dirinya sendiri. Ini dikutip dari dosen 2004. Oke, niki ada 9 ciri-ciri restitusi. Oke, itu mulai dari bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, bukan menebus kesalahan. Saya melakukan ini, saya tebus dengan ini, Pak. Enggak. Tetapi dia belajar dari kesalahannya. Kalau saya, oh iya dulu saya pernah melakukan ini, saya berarti apa yang saya lakukan salah. Nah, akhirnya dia tidak melakukan, sadar atas dirinya kalau melakukan salah. Ini restitusi. Oke, Bapak Ibu, next lanjut ke berarti selanjutnya. Nah, ini keyakinan kelas. Akhirnya kalau kita sudah ada dulu, kita buat ya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, kita sekarang kan berubah lagi ngetren-ngetrennya keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Terus kenapa kok tidak peraturan? Nah, ini ada sebuah pertanyaan Bapak Ibu. Ini yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat berkendara roda 2 atau motor? Ya, karena apa? Alasannya karena apa? Karena keselamatan, bukan karena polisi yang mau menilang, tidak, tetapi keselamatan untuk diri kita sendiri sebetulnya. Ya, mau pada waktu urgent saja. Kalau jauh urgent tidak lemah. Oke, selanjutnya pertanyaan 2, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, ini pada waktu kita COVID kemarin. Untuk apa? Kesehatan pastinya, untuk diri kita sendiri. Sebenarnya peraturan itu untuk kita, untuk kita sendiri. Kalau kita lakukan, manfaatnya untuk siapa? Untuk kita, bukan orang lain sebetulnya. Ya. Ini keyakinan kelas, Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas itu nanti kebajikan disepakati secara tersirat dan tersurat. Tersirat ini dikomunikasikan, nanti kita buat keyakinan kelas itu bersama-sama dengan murid kita. Jadi murid kita itu yang bukan kita yang mengusulkan keyakinan itu, tetapi murid kita. Ya, karena di kelas ini, di kelas 9, mungkin kita buat keyakinan kelas. Apa yang keyakinan kelas yang mungkin kalian sepakati pada kelas ini. Nah, itu kita tulis, bukan kita yang memberikan, wah peraturannya sekolah harus ini. Bukan buat guru, karena yang melakukan itu mereka sendiri. Dan nanti kalau mereka sendiri yang melanggar, mereka malu. Oh iya, ini keyakinan kita yang kita buat sendiri. Kok saya yang melanggar? Dia kan malu, ya? Dia kan malu akhirnya. Nah, itulah bedanya keyakinan dan peraturan. Kalau peraturan kita buat sendiri, wah, nanti yang melaksanakan mereka anak-anak. Iya, kalau anak-anak cocok dengan peraturan itu. Kalau enggak, mereka mau teriak-teriak nggak bisa. Kamu demo yang nggak ada yang sekolah di demo. Kalau kita di peraturan kemarin apa itu ya di demo boleh seperti itu. Karena peraturan yang mereka buat bukan kita. Nah, ini agak ini ya. Yang diambil adalah motivasi intrinsik. Nah, intrinsik itu adalah dari jiwanya mereka sendiri. Paham nih Bapak Ibu? Nah, nanti kita buat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing dan dilakukan keyakinan kelas di sekolah di lingkup besar nantinya. Kita sepakati bersama antara guru, murid dan orang tua, komite. Selanjutnya pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan tadi ya. Bersifat abstrak, peraturan, survei universal dan bentuk positif. Ini contoh keyakinan kelas ini ya. Contoh keyakinan kelas. Pertama, ini contoh dari anak-anak yang memberikan masukan kita remukan. Yang pertama, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri yang terbaik, percaya dan mengasihi orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas. Nah, ini. Terus senantiasa membantu. Ini contoh keyakinan kelas. Mari Bapak Ibu nanti kita di kelas masing-masing Bapak Ibu, di pembelajaran masing-masing Bapak Ibu, di awal kegiatan buatlah keyakinan kelas dulu. Ya, keyakinan kelas dulu. Kalau saya contohnya PJOK olahraga di kelas itu saya buat keyakinan anak-anak materinya ini. Nanti setelah itu keyakinan kelas yang pertama apa? Tidak boleh meninggalkan lapangan sebelum
materi selesai, terus selalu konsentrasi, terus di bawahnya jangan lupa bahagia. Itu nanti biar anak-anak bahagia selalu gitu. Tuh, itu keyakinan kelas masing-masing. Keyakinan kelas itu bisa dibuat pada waktu hari itu dan mata lain itu boleh, Bapak Ibu. Untuk kegiatan tujuan apa? Gitu. Kita sesuaikan. Biar Bapak Ibu paham ya mengenai keyakinan kelas? Nah, selanjutnya yaitu ini keyakinan kelas. Ini tadi ya. Ini tadi. Next, selanjutnya ini ternyata terus nah ini peraturan ini kita sudah keyakinan dibuat ini selalu kayak peraturan, selalu mulai buku di dalam ini kebajikannya tadi ya. Bapak Ibu sudah paham, gunakan masker juga ya. Tadi sudah dijelaskan mengenai itu kebajikannya, nilai-nilai kebajikan. Nah ini kebutuhan dasar manusia. Itu dari nilai kebajikan ya. Terus ini nilai dasar manusia. Nah nilai dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Ini ya. Pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup. Nah, bertahan hidup ini adalah kebutuhan apa? Fisiologis. Ya, bertahan hidup. Ini kebutuhan dasar manusia ya. Selanjutnya, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini kebutuhan fisiologis untuk diterima. Gitu ya. Ini kebutuhan. Semua manusia butuhkan ini. Terus yang kedua, penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kan biasanya perlu diakui atas kemampuannya. Biasanya seperti itu. Terus selanjutnya kebebasan. Nah, kebutuhan akan pilihan. Bebas memilih apa aja. Pilihannya apa aja, tujuan hidupnya apa aja. Ini adalah kebutuhan manusia. Ya, kalau dulu kan zaman menjajah, akhirnya kebutuhan dasar ini yang kita tidak terima, kebebasan. Kita tidak bisa memilih apa. Jangankan memilih, untuk bertahan hidup aja susah pada waktu zaman itu ya. Ini adalah kebutuhan. Terus yang selanjutnya kesenangan. Nah ini terakhir, harus senang. Karena kalau kita manusia sedih terus, nanti kan lama-lama kita kan nggak akan berkembang. Kita harus sebenarnya juga ada kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kalau nggak punya uang senang Pak? Boleh, kalau tidak punya uang merasa senang. Kenapa? Masih bisa pinjam ke temannya. Gitu kan ya? Kita harus bersyukur dengan apa yang ada. Masih bisa tenang. Kalau teman nggak ada ya bisa ke yang lain. Atau apa namanya? Pegadean itu ada mutunya. Menyelesaikan masalah tanpa masalah gitu. Mungkin Bapaknya cuma masalah dengan itu. Selanjutnya, next ini paham Bapak Ibu ya tentang kebutuhan manusia? Nah, selanjutnya, nah ini Bapak Ibu untuk lebih mendalam lagi mengenai 5 posisi kontrol ya. Posisi kontrol, kita lihat video berikut ini. Monggo Bu disimak videonya. 5 gaya kontrol. Ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Brian Blossom dan contoh penerapannya. Yang pertama, 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren
yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Oh ya. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi pemukul biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi membuat masa besar. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, tadi saya udah ngomong saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kesenjang Bu. Ya sudah sana,
Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Ibu. Dalam teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Posisi manajer. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren yakin prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan bisa alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna
sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Oke, sampun Bapak Ibu ya. Setelah menonton tayangan tadi, kejadiannya sama, tetapi cara penanganannya itu beda. Ada 5 cara penanganan tadi. Mungkin Bapak Ibu selama ini menggunakan penanganan yang berapa? Posisi apa? 5 manajer. Terus penghukum. Terus ada lagi yang lainnya. Mungkin posisi teman ada teman. Iya. Gimana posisi itu sebenarnya? Apakah kita harus selalu menggunakan posisi yang manajerial? Manajerial itu adalah untuk penerapannya untuk sebagai pendidikan bagi anak kita. Maksudnya murid kita. Kita sebagai guru memberikan pembelajaran dengan kondisi dan keadaan apapun. Meskipun dengan dia melakukan suatu kesalahan, kita berikanlah dia itu suatu pelajaran. Artinya apa? Kita flashback ke dia, apakah perbuatan yang dia lakukan itu sudah betul. Terus gimana cara memperbaikinya? Seperti itu. Dia sendiri yang akan berpikir. Terus apakah murid kita bisa Pak melakukan seperti ini? Ada pertanyaan seperti itu. Saya juga merasa apakah bisa melakukan seperti ini? Sebetulnya bisa. Sebenarnya anak-anak itu sebenarnya bisa kalau kita mulai. Saya jujur awalnya merasa ragu dengan penerapan ini, tetapi saya terapkan, saya coba beberapa hari kemarin saya coba. Ada videonya nanti saya perlihatkan. Saya coba. Ternyata anak itu juga bisa berpikirnya apa yang betul pada dirinya dan apa kesalahannya. Tetapi dulu awal kita harus menstabilkan dulu. Menstabilkan anak caranya seperti ini. Oh, pokoknya kesalahannya tidak mengejar PR. Oh iya, sebenarnya Bapak dulu juga pernah tidak mengerjakan PR. Sama dengan ini kan menstabilkan. Oh iya, ternyata Pak Guru juga pernah. Berarti ini pernah kejadian yang dilakukan Pak Guru. Nah, setelah ini kan stabil, anaknya merasa dekat dia sudah akan berpikir ini, merasa tidak canggung akhirnya, merasa ada koneksi, merasa ada yang senasib dulu dengan dia. Akhirnya dia akan mengutarakan harus keyakinan apa yang ada di sekolah ini yang kami tahu, kesalahan apa yang seperti itu, keyakinan. Akhirnya tanya-tanya itu, akhirnya akan timbullah dia itu akan memberikan suatu solusi untuk dirinya sendiri, dan kalau solusi pada dirinya sendiri akhirnya akan dia lakukan sendiri gitu. Kecuali kalau solusinya pada kita, oh kamu harus gini, kamu harus ini, oh itu nggak akan masuk. Tetapi kalau solusinya dari anak itu sendiri, anak sendiri akan malu kalau dia itu tidak melakukan, kalau melakukan kesalahan lagi, waduh, ingat pasti, dia pasti ingat.
akan memori pada waktu kita melakukan metode ini. Gimana? Nanya nih. Iya, berhubung udah ini masalah hukum sama konsekuensi, saya mau tanya langsung aja sama bapaknya. Gimana caranya kita itu sebagai manajer pada saat anak-anak itu melanggar peraturan di sekolah. Nah, bisa kasih contoh Pak, misalnya keluar pada saat ini itu istirahat tanpa izin seperti itu kan, kita masalahnya seperti itu kan ya. Mohon dikasihkan contoh Pak, gimana cara kita sebagai manajer kepada anak tersebut. Satu lagi dulu. Untuk menindaklanjuti dari yang manajer tadi, itu kan kita menyikapi suatu anak yang melakukan kesalahan seperti itu. Nah, bagaimana jika suatu kayak tadi peristiwa tadi telat tadi, kita sebagai guru pendidik atau guru ada murid yang seperti itu, tapi terkadang kita kembalikan ke murid kan. Terkadang murid itu malah menganggap kita remeh, malah yang perbuatan seperti itu kita itu nggak mengasih punishment atau apa, malah itu kita itu diremehkan gitu. Tapi kita itu kembali ke anak itu pemikiran yang seperti itu gimana tanggapannya? Ada lagi Pak Munir, monggo Pak Munir. Oke, terima kasih alhamdulillah Pak Eko, ada ilmu baru dari Pak Eko, dan selama ini mungkin kita merasakan langsung dengan tadi model-model guru seperti itu. Kalau misalkan menurut saya apakah sebaiknya kita berperan di semuanya itu tergantung kondisi, situasi dan kondisi. Karena kalau misalkan kita langsung menjadi seperti teman juga ada wibawa. Kalau kita menjadi langsung seperti manajer, anak-anak tidak siap untuk kita seperti itu kan, karena tidak punya kata-kata untuk apa responnya, tidak ada respon. Nah, itu mungkin kita tidak pertama kali kita harus jadi penghubung dulu, habis itu yang kedua, habis itu yang ketiga, habis itu teman, yang selama baru manajer. Terus kalau manajer tidak bisa, langsung balik lagi ke apa enggak? Lihat kondisi seperti itu. Itu pertanyaan saya. Boleh apa enggak bertahap seperti itu? Terima kasih Bapak Ibu Guru, ternyata Bapak Ibu Guru hebat sekali menanya. Nah, ini saya tidak menjawab ya, karena istilahnya gini, kita komunikasi bagaimana kolaborasi. Karena saya di sini bukan menggurui Bapak Ibu, karena saya juga sama kedudukannya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Kepala Sekolah mungkin yang sebagai pembina kita bisa, tapi kita sebagai senior saja. Mungkin menurut saya, menurut jenengan, menurut itu, ini menurut saya. Untuk yang pertama tadi kasus kita. Saya rangkum aja ya. Saya rangkum ada 3 pertanyaan saya rangkum. Pertama, kita sosialisasikan dulu peraturan apa, keyakinan apa, kita buatkan dulu. Anak-anak itu biar tahu. Makanya kita awali, kita tahun pembelajaran depan kita buatlah seperti itu. Saya punya pandangan seperti itu. Dengan Bapak Kepala Sekolah juga mendukung. Pandangan seperti itu. Nanti kita buat, kita sosialisasikan kepada anak-anak. Kita buat keyakinan sekolah. Kita kumpulkan atau kita sendiri kumpulkan, tapi yang komitmen juga kita juga nih. Anak-anak gimana kalau biar anak-anak kalau umpamanya naik sepeda aja pada waktu keluar pada jam sekolah. Nah, ini harus ada kesepakatan dan harus disosialisasikan dulu. Tidak boleh dilarang seperti itu. Bahkan dilarang dengan kenapa kok tidak boleh? Nanti anak-anak akan memberikan keyakinan versinya anak-anak sendiri nanti apa-apa. Nanti banyak pasti nanti. Yang pertama sosialisasi. Terus yang kedua mungkin belum siap nih. Belum siap dengan penerapan ini. Loh Pak, apakah harus manajer? Tidak. Saya kan ngomong tadi lebih baik manajer. Dan dianjurkan menggunakan posisi yang manajer sebagai bapak. Tetapi tidak menutup kemungkinan kita menggunakan 5 posisi kontrol itu. Tergantung posisinya, tergantung siapa yang melakukan. Kalau anak-anak berapa karakter? Ada anak yang bandel banget, ada bandel banget bisa. Terus ada bandel saja, terus ada yang sedang, ada yang pandai cakap. Nah, itu kita lihat. Nah, kalau anak responnya seperti kurang baik, kita bolehlah menggunakan posisi yang lain.
Boleh mengambil posisi lain. Karena apa? Responnya anak. Ya, tentunya yang pertama kita sosialisasikan dulu kepada anak tentang keyakinan. Karena mungkin bingungnya kenapa karena kita belum mungkin masih peraturan, belum ada keyakinan. Keyakinan nanti bisa ditempel di mana, dibuatkan banner atau di mana. Nanti ini kedepannya, kita kedepannya seperti itu ya. Kedepannya kita benar. Terus nanti di kelas juga Bapak Ibu menggunakan istilahnya kalau ada kegiatan pembelajaran, Pak nanti keyakinan kelas di kelas itu beda dengan yang sekolah, asalkan pada waktu dia jamnya, umpamanya saya BJOK, pas jam saya keyakinannya seperti ini saya pada waktu pembelajaran. Nah, yang harus diatur pada waktu kelas pembelajaran saya itu setelah beda materi, beda pelajaran beda lagi nanti. Itu keyakinan yang dilakukan di suatu mata pelajaran. Tetapi kalau di keyakinan sekolah semuanya harus dijalankan. Satu sosialisasi, dua penerapannya, yang ketiga adalah komitmennya kita. Komitmen kita sebagai nanti kita semuanya harus bersatu kata. Semuanya pokoknya tidak boleh keluar. Semuanya Bapak Ibu pun harus tidak boleh keluar. Kalau ada yang melihat dilarang apa keyakinan kita. Semua melakukan posisinya masing-masing. Semuanya kan ini kan tidak ada posisi apa, cuma kita sebagai guru semuanya harus melakukan berperan pada ini. Diterima Bapak Ibu. Dilanjut nanti kita bisa komunikasikan lebih lanjut bersama-sama. Apa Pak Beni? Ingin menambahkan sedikit tentang yang Bapak sampaikan tadi. Terima kasih banyak. Kita dapat ilmu baru, ada 5 posisi ya. 5 position. Dalam bahasa Maduranya 5 position. Posisi. Saya lihat benar kata Pak Eko, kita lihat kondisi anak didik kita seperti apa, karakternya juga berbeda-beda, tidak tertentu pada manajer melulu. Kita lihat kondisi anak karakternya keras, nakal, maweli, kadang kita harus keras juga, iya kan? Kalau kita lembek nanti mau Pak Guru ini air, kadang gitu anak-anak sekarang. Terus kondisi sekolah kita kayak gini, kata Budian tadi, anak-anak yang keluar sekolah naik sepeda itu kita perlu pendekatan persuasif kepada anak-anak. Itu perlu, bukan hanya waktu istirahat, waktu kita belajar bisa kok kita melakukan pendekatan. Kayak kemarin ada anak kecelakaan yang gara-gara anjing yang di selatan itu. Kita tanya kenapa lagi? Mau Pak? Yang lain lari loh. Awakmu kok nggak lari bisa ketinggian sepeda Pak? Sudah lari loh. Nah kita awali seperti itu pendekatan. Kita coba lagi pendekatan. Kita nggak apa-apa, kita bocor Rizky mencari ini. Iya teman, nggak apa-apa. Seharusnya kita bukan hanya di lingkungan di luar waktu istirahat saja melakukan pendekatan, di waktu pembelajaran, waktu di sela-sela pembelajaran juga perlu kita melakukan pendekatan seperti itu. Setelah kita melakukan pendekatan, kita lakukan sosialisasi antar kelas 7, kelas 8, dan 9 untuk soal anak yang keluar naik sepeda pada waktu istirahat. Memang gimana ya, masalah anak ini banyak. Terus juga kondisi sekolah kita kayak gini, ya harus dimaklumi aja. Kondisinya seperti ini, masih di pagar, ya tetap aja dibobol. Terus lagi kita pulang kemarin itu kan ada kejadian juga, ya kondisi lah. Gimana caranya kita
mencari solusi yang tepat supaya anak itu tidak melakukan hal seperti itu lagi. Ya perlu pendekatan seperti tadi itu. Mungkin itu yang saya sarankan, saya tambahkan dari Pak Eko. Terima kasih Pak Eko. Terima kasih Pak Beni, luar biasa, guru hebat. Ini ada tambahan lagi dari Bu Luki. Bulu kita. Oke, terima kasih Pak Eko. Ini mau tambahan aja sedikit dari Pak Beni. Mungkin Pak Eko ini ada ide ya Pak Eko. Mungkin kita guru-guru perlu apa ya? Benar sekali yang kata Pak Eko tadi tentang komitmen juga untuk goalnya ke anak-anak itu seperti apa. Mungkin di ajaran tahun baru ini kita bisa membuat komitmen bersama untuk goal anak-anak itu seperti apa sesuai dengan kondisi sekolah kita. Karena pendekatan guru kan beda-beda ya Pak Eko, tergantung murid juga. Saya juga mendekatkan diri kepada anak-anak juga sesuai dengan sikap mereka seperti apa. Jadi mungkin tambahan dari saya, kita mengeluarkan ide-ide atau keluhan-keluhan dari setiap guru untuk siswa kita itu seperti apa, gimana, dan goalnya itu kita pengennya seperti apa sih anak-anak siswa kita pengennya jadi seperti apa gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Luki. Sangat luar biasa sekali. Terima kasih Bapak Ibu masukannya dan istilahnya kedepannya nanti sharingnya ini ya. Ini sangat luar biasa bagi saya. Ini juga istilahnya sesuatu yang baru bagi kita ya. Semoga kedepannya nanti kita bisa membuat, mensosialisasikan, menerapkan dan tentunya komitmen, nanti refleksi apakah nanti keyakinan ini bisa dilaksanakan. Kalau enggak nanti ya kita ubah berperiode gitu, sesuai dengan masanya gitu. Nanti tentu tadi bukan pertanyaan tetapi masukan ya. Masukannya sangat luar biasa, nanti kita tidak lanjuti ya bersama-sama tentunya. Next, sambung paham ya mengenai ini. Terus nah ini Bapak Ibu, ini sebenarnya posisi kontrol eksklusi. Nah ini adalah kata kunci. Sebenarnya kata kunci bisa dilihat kalau Bapak Ibu mengatakan seperti ini, berarti posisinya di sini. Contohnya menghukum. Ini kalau posisi hukum. Patuhi aturan saya atau awas. Ada kata-kata awas, gitu ya. Yang selanjutnya kamu selalu saja salah. Ini menghukum, menjudgment mengenai itu. Ya. Terus selanjutnya selalu selalu yang terakhir selesai. Kamu selalu pasti yang terakhir selesai, gitu ya. Menjudgment itu sudah. Mencap anak itu, gitu ya. Itu menghukum. Terus ini yang merasa membuat rasa bersalah. Ibu saya kecewa sekali sama kamu. Ini kuncinya ya. Terus yang selanjutnya, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Berapa kali? Dan ini sudah merasa bersalah. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Terus posisi teman. Ini, ayo bantulah demi Bapak ya. Ini teman. Terus selanjutnya yang kedua, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ayo ingat ya bantuan Bapak selama ini. Teman ya, menuntut pada anak itu untuk melakukan sesuatu yang sesuai keinginan kita ini. Terus selanjutnya, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Dimaafkan salahnya. Terus selanjutnya memantau. Semakin kesini semakin kontrolnya semakin baik. Ya. Terus memantau peraturannya apa, depannya masih peraturannya apa gitu. Nanti ada yang seperti itu pasti dimantau gitu. Terus apa yang telah kamu lakukan? Terus sanksi atau sanksi apa yang kamu terima kalau kamu berbuat seperti ini? Itu. Nah, ini posisi pemantau kata kuncinya. Terus posisi manajerial, manajer.
Ini manajer yang disarankan, Bapak Ibu, disarankan. Tidak menutup posisi yang lain bisa diterapkan. Ya, kondisi tadi seperti kata Pak Khalil tadi. Apakah kamu meyakininya dengan perbuatanmu yang seperti ini? Apakah sudah betul perbuatan seperti ini? Nah, seperti itu. Kalau menurut kamu itu betul, berarti yang salah gimana? Balik saja. Ya. Terus apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ada tentunya seperti itu. Terus hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Terus selanjutnya apa rencana kamu untuk memperbaikinya? Anak dulu berpikir kembali. Berpikir. Nah, tentunya kalau berpikir istilahnya solusi yang ada dari diri anak tersebut yang diterapkan kepada kita, nanti anak itu insya Allah pasti akan diterapkan dan tidak akan mengulangi lagi. Ya 1-2 kali mungkin pernah karena mungkin kelalaian bukan kesengajaan. Tetapi kalau sudah adanya anak-anak akan merasa malu, yaitu mengatakan karena komitmennya dia sudah sama kita, keyakinan dia sudah yang kita sepakati bersama murid kita, seperti itu. Paham Bapak Ibu? Nah, lanjut ke selanjutnya. Nah ini manajer ini adalah yang disarankan. Terus, nah ini segitiga institusi. Nah ini kalau kita menggunakan manajerial tadi, ini kita harus menggunakan segitiga institusi juga. Yang pertama apa langkahnya? Menstabilkan identitas. Contohnya yang saya perhatikan tadi, Bapak ini pernah melakukan kesalahan seperti kamu. Bapak pernah nggak mengerjakan PR seperti kamu. Ini menstabilkan. Anak yang kalau bertengkar, didinginkan dulu anaknya. Atau anaknya bisa direstitusi pada saat itu boleh. Kalau anak itu sudah emosi tidak bisa direstitusi pada waktu itu, kita boleh melakukannya di lain hari. Menunggu anak itu sudah tidak emosi dan reda. Kalau anak emosi direstitusi ambil semuanya. Ya. Tidak bisa kan direstitusi kalau anak itu ada tuh keadaan emosi. Yang pertama, Bapak pernah loh bertengkar sama teman sama seperti kamu pernah gitu. Atau apa stabilkan kata-katanya boleh beda Bapak. Asalkan dia merasa dia itu senasib pernah melakukan bahwa guru pernah melakukan seperti itu. Bahwa aku nih konconya ada temunya seperti itu. Nah ini stabilkan. Akhirnya reda dia kan. Nah, bahwa saya tidak melakukan kayak ini di dunia sendirian seperti itu. Terus kayak orang yang aneh akhirnya kan melakukan itu sendirian kan aneh akhirnya. Bahwa ada yang pernah dulu melakukannya itu stabilkan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki alasan loh itu. Anak-anak itu kemarin saya diskusi itu anak kelas 7 bermain kapal-kapalan pada waktu dia membaca Al-Asmaul Husna kepada kapal Ilham kalau nggak salah. Anaknya yang iya Ilham yang ini Ilham siapa Ilham? Ilham 1 ya, Ilham 1. Ilham 2 Nah, saya diskusi ternyata dia bisa menangkap alasannya kenapa. Terus, oh iya, kenapa saya itu berbuat salah? Ternyata, oh iya, ternyata. Akhirnya apa solusinya? Solusinya dia sendiri yang mengutarakan akhirnya. Ya. Terus menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Kita semua, murid-murid kita semua, saya juga memiliki keinginan atau motivasi sendiri-sendiri, Bapak Ibu. Umpamanya tadi apa ya? Tadi kita keluar sepeda umpamanya ya. Nah itu motivasinya apa? Apa sih punya alasan? Kenapa saya keluar? Kenapa? Gitu ya. Kenapa? Karena disuruh gurunya mungkin bisa untuk berpikir seperti itu. Ada alasan sendiri-sendiri. Ya, makanya kita tidak boleh menyalahkan, tetapi kita ayolah berangkat bareng-bareng dengan kebaikan yang baru. Membuat kebaikan itu tidak harus dengan keburukan, tapi membuat kebaikan dengan kebaikan pula. Gitu. Nanti cari di Google itu kata-kata. Selanjutnya, segitiga restitusi. Paham ya Bapak Ibu langkah-langkahnya ini? Ada 3 langkah ini. Nanti bisa kita terapkan di sekolah kita, di anak-anak didik kita ya. Ini menurut Busel tadi, Dian Gosen. Ya, iya Gosen. Lanjutnya. Nah, ini segitiga restitusi langkah-langkahnya tadi, dan ini kata-katanya tadi, contoh kalimatnya. Nah, yang pertama menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Ya, ini boleh nanti diterapkan Bapak Ibu. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah,
pokoknya ada kekurangan apa dia. Boleh, itu situasinya. Saya pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ya, kita bisa menyelesaikan ini. Bisa. Terus Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Ya. Tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ini mustabilkan ya. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, seperti itu ya. Karena dia berbuat salah, apa iya kamu sudah bisa menjadi teman pada dirimu sendiri? Gitu. Kalau tidak baik kan nggak bisa jadi teman ya. Ya, itu adalah kata mustabilkan. Dengan validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Terus kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah ini ya validasi dengan salah. Kamu boleh mempertahankan sikapmu itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, gitu ya. Tidak menyalahkan, tetapi ayo kita buat hal yang baru yang lebih baik dari yang kamu lakukan. Begitu ya, tidak menyalahkan. Terus selanjutnya menanyakan keyakinan. Apa kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Ya, kalau di ini sekolah atau kelas ya. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Nah, kalau kita nanti buat kesepakatan kita kesepakatan apa yang kita sudah buat? Keyakinan apa yang kita sudah buat? Gitu. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kalau nggak ada keyakinan kelas ini gimana ya supaya ideal menurut kamu? Anak-anak gimana? Itu kita tanyakan kepada anak-anak pasti punya bayangan diri, nggak mungkin kan namanya. Kecuali anak-anak yang tidak ada motivasi untuk belajar, pasti ada. Semuanya datang ke sekolah itu anak-anak punya motivasi, ya. Terus kamu mau jadi orang seperti apa nantinya? Kamu itu jadi seorang apa? Kita itu jadi apa? Wah jadi abri. Maksudnya abri bajunya harus dilepaskan. Kalau abri, kalau dari abri kalau bajunya dilepaskan nanti kena lada pandangan badan anak. Jadi anak-anak menurut, oh iya seperti itu. Saya dijabri, akhirnya saya berpakaian yang rapi. Nah, itu ya. Itu tentang segitiga restitusi. Nah, ini segitiga itu yang kemarin saya lakukan ini tidak mengerjakan dan rumah ini. Siapa ini? Ini sama Ilham, Reha, Reka. Ya. Terus selanjutnya ini yang bermain ini Kelvin yang bermain di saat kegiatan ngaji bersama itu ya. Nah ini bermain gitu ya. Tuh. Nah, tibalah di akhir acara ini Bapak Ibu. Terima kasih. Salam dan bahagia. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan waktunya, baik tenaga, pikiran dan sebagainya untuk menyelesaikan diseminasi saya mengenai tugas saya. Tentunya nanti bisa kita praktekkan di sekolah. Mungkin kalau Bapak Ibu saya apa yang saya paparkan ini bisa diterapkan di sekolah dan Bapak Ibu menerimanya, kita terapkan bersama-sama. Mungkin itu saja. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Nggak ada ya? Kalau nggak ada saya tutup ya. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.